warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah statistika. Materi kali ini kita akan belajar mengenai regresi linier sederhana. Jadi metode ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang akan melakukan riset atau penelitian, khususnya di bidang pertanian. Jadi apa sih analisis regresi sederhana? Analisis regresi linier sederhana adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dengan menentukan nilai perkiraannya. Jadi suatu persamaan garis lurus di sini tekanannya. Kemudian di sini ada variabel X dan variabel Y. Di dalam regresi linier sederhana ada dua variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan variabel bebas, kemudian Y dipengaruhi oleh X. Jadi prinsip dasarnya adalah membangun suatu persamaan regresi bahwa di sini antara variabel dependen atau variabel Y dengan variabel independennya atau variabel X mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jika X mempengaruhi Y, maka akibatnya demikian, seperti itu. Kemudian istilah-istilah atau notasi variabel dalam regresi. Jadi variabel X dan Y di dalam regresi ini ada banyak istilahnya. Untuk variabel Y contohnya dia bisa diistilahkan menggunakan variabel tergantung. Kemudian variabel yang dijelaskan atau explained variable, bisa variabel yang diramalkan atau prediktan, atau variabel yang diregresi atau regresan, dan seterusnya. Jadi boleh disebut variabel terikat, dependen, atau respon. Kemudian untuk variabel X yang sering digunakan adalah variabel bebas atau independent variable, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, dan sebagainya. Sehingga boleh disebut dengan variabel bebas, variabel independen, ataupun variabel prediktor. Itu untuk variabel X. Nah, di dalam regresi kita harus mengetahui dulu bagaimana sih hubungan antara X dan Y. Hubungannya dapat dilihat jika kalian melakukan diagram titik atau membuat scatter plot X dan Y. Di gambar yang paling kiri ini adalah hubungan yang sangat kuat digambarkan oleh titik-titik antara X dan Y. Baik hubungan yang positif, yang atas ini positif, yang bawah ini hubungan yang negatif. Untuk hubungan yang kedua, gambar yang kedua ini antara X dan Y, jika digambarkan diagram pencarnya atau diagram titiknya dia melebar. Jadi hubungan antara X dan Y dia lemah positif. Kemudian yang bawah dia hubungannya lemah negatif karena gambarnya bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Kemudian yang ketiga ini gambar yang tidak ada hubungan antara X dan Y. Terlihat dari gambarnya yang titik-titiknya berpencar atau yang titik-titiknya hanya membentuk garis horizontal. Ini dikatakan tidak ada hubungan. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi ini ada 5. Yang pertama adalah data berupa interval atau rasio atau datanya berupa numerik. Jadi kalau kategori nanti nggak bisa pakai regresi linier sederhana, dia akan menggunakan metode statistik yang lain. Kemudian yang kedua adalah linearitas antara variabel X dan Y. Jadi antara data X dan data Y ini harus linear. Kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini maksudnya, jadi di dalam regresi nanti ada sisaan atau error. Nah, error ini harus homogen variansnya. Jadi kalau variannya heterogen, dia tidak memenuhi asumsi. Kemudian yang keempat, tidak terdapat outlier atau data yang menyimpang atau data yang tidak rasional. Ini nggak boleh ada dalam regresi. Dan yang terakhir tidak terjadi autokorelasi. Maksudnya antara data pertama dan kedua dan data seterusnya ini tidak boleh ada hubungan. Jadi harus random. Kemudian persamaan dalam regresi linier sederhana ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan nilai yang akan diramalkan, A merupakan konstanta atau intercept, dan B merupakan koefisien regresi atau bahasa lainnya adalah slope, dan X merupakan variabel bebas. Nah, E atau E kecil di sini merupakan nilai residu galat atau error. Tetapi di dalam regresi, persamaan regresi dia tidak perlu ditulis. Ini rumusnya. Jadi pertama kalian harus mencari dulu nilai B, kemudian
dilanjutkan dengan nilai A. Setelah ditemukan nilai B dan nilai A, baru dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier sederhana. Nah, kemudian setelah menghitung A dan B, dilanjutkan dengan menghitung tabel ANOVA. Nah, ini kebanyakan terjadi kesalahan perhitungan di sini. Jadi kalian harus benar-benar teliti dalam menghitung tabel ANOVA. Kemudian setelah dihitung tabel ANOVA, dilakukan uji kebaikan model. Di dalam tabel ANOVA tadi, nilai akhir yang ingin dicapai sebenarnya adalah nilai hitung F. Jadi kalau nilai F-nya sudah ketemu, baru dilakukan uji kebaikan model regresi. Kita yang pertama adalah menentukan hipotesis terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya adalah model regresi yang digunakan tidak sesuai, karena ini H0 akan selalu ditolak. Tujuannya itu. Kemudian H1 adalah kebalikannya, model regresi yang digunakan sesuai. Kemudian ditentukan taraf nyatanya atau alfanya. Yang sering digunakan adalah 0,05. Jarang sekali yang menggunakan lebih kecil dari ini, karena keputusannya akan sulit sekali ditolak kalau nilai alfanya sangat kecil. Akan tetapi, jika alfanya lebih kecil, sebenarnya ini akan lebih baik, karena taraf nyata 0,05 itu merupakan toleransi kesimpulan dari kalian salah. Jadi kalau alfanya 0,05, sisanya 1 dikurangi 0,05, hasilnya kan 0,95. Artinya 95% kesimpulan kalian dapat dipercaya. Kemudian daerah kritis. Jika F hitung nilai F dalam ANOVA tadi lebih besar dari F tabel ini sudah ketentuan di dalam tabel statistik, jadi tidak bisa diubah-ubah angkanya. Kalian hanya menentukan nilai alfa dan jumlah datanya, N-2, derajat bebasnya. Kemudian kalau sudah ketemu F tabel, tinggal membandingkan dengan F hitung. Jadi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Demikian sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, apabila H0 ditolak, maka model regresi yang digunakan sudah sesuai, atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya, kalau H1-nya diterima, berarti model regresi yang digunakan tidak sesuai. Kalau sudah dilakukan uji F, kebaikan model, dilanjutkan dengan uji T atau uji parsial. Di sini ingin menguji apakah variabel independen X-nya tadi berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi hipotesisnya yang H0 selalu berkalimat negatif ya. Jadi tidak ada pengaruh X terhadap Y. Kemudian H1-nya kebalikannya, ada pengaruh X terhadap Y. Rumusnya secara manual seperti ini. Bisa kalian lihat di dalam slide. Jadi yang pertama tahapannya harus mencari SE kuadrat, kemudian SB kuadrat, dan dilanjutkan T hitung. Kalau sudah ketemu T hitung dibandingkan lagi dengan T tabel. T tabel ini sudah given, jadi sudah ada di dalam tabel statistik, tinggal menentukan alfa sama derajat bebasnya. Derajat bebasnya di sini N-2. Jadi kalau T hitung hasil perhitungan ini lebih besar dari T tabel statistik, maka kesimpulannya tolak H0. Atau sebaliknya, kalau tolak H0 berarti variabel X berpengaruh terhadap Y. Tetapi kalau sebaliknya terima H0, variabel X tidak ada pengaruhnya terhadap Y. Nah, ini juga penting di dalam analisis regresi linier sederhana, kalian harus menentukan koefisien determinasi. Jadi untuk mengukur proporsi varians Y yang dapat diterangkan oleh X. Jadi R2 rumusnya, jadi rumus Y dikurangi Y topik kuadrat dibagi Y min Y bar kuadrat, ini sebenarnya sudah ada di dalam tabel ANOVA kalau kalian sudah menghitung. Kemudian nilai R ini berkisar antara 0 sampai 1 karena nanti bentuknya berupa prosentase. Jadi misalkan R square-nya, R kuadratnya ketemu 0,546, berarti persamaan regresi tersebut dapat menjelaskan 54,6% varians Y, sedangkan sisanya
45,4% ini merupakan varians yang tidak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Atau 45,4% ini merupakan faktor lain dari variabel X yang dapat mempengaruhi Y. Kemudian setelah kalian mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BE, kalian harus menginterpretasikan hasil persamaan regresi tersebut. Jadi interpretasinya, misalkan variabel X-nya 0, maka besarnya Y adalah A. Jika variabel X bertambah satu satuan, maka besarnya Y akan bertambah B. Jadi A dan B ini tergantung besaran persamaan regresi yang kalian dapatkan nanti. Kemudian jika ingin meramalkan besarnya variabel Y dari persamaan regresi yang kalian dapatkan Y sama dengan A plus BX, maka tinggal mengganti besarnya variabel X sesuai yang ingin diramalkan. Ini contoh perhitungannya. Jadi kalau secara manual, ini misalkan ada kasus ingin mengetahui pengaruh nilai matematika, ini jadi X-nya nilai matematika terhadap nilai fisika. Ingin diketahui pengaruhnya. Kalian harus membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Jadi di sini ada tabel X kali Y, ada kolom X kuadrat, ada kolom Y kuadrat. Jadi seperti itu agar memudahkan dalam perhitungan ke dalam rumus regresi. Dan ke bawah ini adalah hasil kumulatifnya, penjumlahannya. Jadi setelah masuk ke dalam rumus B, kemudian didapatkan B-nya, kalian baru bisa menentukan A-nya. Jadi ini B-nya, ini A-nya. Setelah B-nya ketemu, A-nya ketemu, baru masuk ke dalam persamaan regresi. Y sama dengan A plus BE. Jadi X-nya tetap ditulis karena ini merupakan persamaan. Nah ini adalah konstantanya, ini adalah koefisien regresinya. Kalau ingin meramalkan, misalkan kalau nilai matematikanya 100, berapa nilai fisikanya? Tinggal mengganti X-nya menjadi 100. Kemudian dihitung Y-nya berapa. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.